Selamat pagi saudara sekalian. Mari kita lanjutkan pembahasan dari surat Roma. Mari kita membaca Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 kita melihat bersama-sama, Roma pasal 9. Roma pasal 9 kita melihat bersama-sama dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Roma 9 ayat 1 sampai 5. Mari kita melihatnya dan membacanya. Saya akan bacakan bagi kita semua Roma pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 5. Roma 9 ayat 1 sampai 5. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak. Dan mereka telah menerima kemuliaan. Dan perjanjian-perjanjian. Dan hukum Taurat. Dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur. Yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kami Kristus, sehingga kami boleh menjadi umat yang mewarisi tradisi dari umat Tuhan di dalam kitab suci. Kami bersyukur untuk janji-janji, kami bersyukur untuk pengangkatan sebagai anak, dan kami bersyukur untuk kemuliaan, untuk hukum, untuk firman, untuk kemungkinan beribadah dan kesempatan dan juga pengalaman menyembah Tuhan. Dan kami bersyukur untuk setiap janji yang Tuhan akan genapi. Terima kasih karena kami boleh berbagian menjadi umat. Dan kami mohon supaya kami makin dipertumbuhkan dalam iman kami melalui firman Tuhan yang Tuhan rela berikan kepada umat-Mu. Berikanlah firman-Mu senantiasa. Biarlah kecemaran kami makin dimatikan dan kehidupan yang mirip Kristus, yang kudus, yang menyenangkan hati Bapa boleh makin dimunculkan di dalam hidup kami. Kami mohon supaya kami dikuduskan bukan oleh segala praktek dan juga kemampuan manusia untuk bertindak baik secara moral, tapi biarlah segala kebaikan, kelimpahan hidup dan juga ketaatan, kekudusan yang diperkenan oleh Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, boleh kami miliki di dalam hidup kami, oleh karena Kristus memberi firman kepada kami. Berikanlah firman-Mu melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami mendengarkan suara dari Allah kami, sebagai anak-anak yang dibimbing dan dituntun oleh hikmat sorgawi dari Sang Bapa di sorga. Berkati hamba-Mu dan berkati setiap kami, sehingga Roh Kudus menguasai setiap kami dan mempertumbuhkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara masuk ke dalam pasal yang ke-9 dan 10, bahkan terus sampai pasal yang ke-11. Paulus mulai berbicara tentang peralihan dari Israel kepada bangsa-bangsa lain. Ini adalah satu rancangan yang Tuhan lakukan, dan meskipun kita, apalagi orang Israel ya, meskipun kita melihat hal ini sebagai sesuatu yang sangat sulit dimengerti, karena Tuhan mengalihkan segala hal indah yang Tuhan sudah janjikan kepada Israel, dan Tuhan berikan kepada bangsa-bangsa yang tidak pernah mengenal kebenaran. Tapi ini yang Tuhan nyatakan, Tuhan mengajar kita untuk menyadari peralihan dari pekerjaannya ini, dari Israel ke bangsa-bangsa lain. Ini merupakan suatu pernyataan yang mengejutkan karena kita berpikir Tuhan akan memulihkan Israel. Tetapi ternyata cara Tuhan memulihkan Israel adalah dengan membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain. Nah saudara, ada batasan yang sulit dipahami oleh para rasul dan juga orang-orang yang jadi Kristen di abad pertama, ya di abad pertama, pertengahan dan akhir. Mereka kesulitan untuk melihat batasan antara kehidupan beriman di dalam tradisi Israel dengan kehidupan beriman di dalam kehidupan orang Kristen yang bukan Israel. Ini jadi pembahasan di dalam kitab Kisah Rasul. Bagaimana harusnya orang Kristen yang bukan Israel itu hidup? Apakah mereka berbagian ke dalam kehidupan Israel lalu menjadi milik Tuhan sampai mereka mati? Atau mereka boleh tetap menjadi bangsa-bangsa lain? Dan kata bangsa-bangsa lain ini adalah kata hinaan. Orang Israel tidak bilang bangsa-bangsa lain untuk menunjukkan ada bangsa di luar Israel. Bangsa Israel mengatakan bangsa-bangsa lain
Itu mempunyai makna sama seperti kalau kita mengatakan kafir. Bangsa-bangsa lain adalah pemberontak yang menghina Tuhan dengan menyembah berhala. Sehingga bangsa-bangsa lain, ini ucapan itu bukan istilah yang menyenangkan. Bahkan bukan istilah netral, ini istilah sangat negatif. Ada kebiasaan di Israel bahwa mereka tidak boleh masuk ke rumah orang dari bangsa lain. Karena bangsa lain itu sangat negatif. Mereka tidak boleh makan satu meja dengan bangsa lain. Nah, sehingga kita harus mulai terbiasa untuk membaca kitab suci di dalam kerangka berpikir pada zaman itu ya, pada diri umat pada zaman itu. Orang Israel adalah satu-satunya umat milik Tuhan. Bangsa lain adalah penyembah berhala. Nah, saudara, di dalam pengertian orang Israel, mengundang bangsa lain berbagian dalam ibadah, itu tidak pernah terpikirkan sama sekali. Tentu Tuhan mengizinkan ada bagian khusus di luar bait suci, tapi yang masih bisa dekat ke batas dari bait suci. Untuk orang-orang kafir boleh duduk dan mendengarkan apa yang terjadi di dalam, melihat, menyaksikan dari jauh. Tapi mereka bukan bagian dari umat tentunya, kecuali mereka benar-benar sudah disunat dan kemudian sudah dijadikan umat, dijadikan Israel. Nah, tapi saudara sekalian, yang orang Israel gagal lihat adalah bahwa kitab suci sudah menyatakan hal yang sangat sulit diterima dari perjanjian lama. Karena jalan Tuhan bagi bangsa-bangsa lain bukan dimulai di perjanjian baru. Sudah dimulai dari perjanjian lama. Ketika Tuhan mengizinkan ada orang-orang dari bangsa lain yang diperkenan oleh Dia. Ketika perkataan terpujilah Allahnya Israel itu keluar dari mulut raja kafir, ini benar-benar mengejutkan sebenarnya. Kitab Daniel adalah salah satu contoh dari peristiwa ini, karena di dalam kitab Daniel dicatat tentang Raja Nebukadnezar yang mengatakan terpujilah Allahnya Daniel. Ini jadi kalimat yang mengejutkan. Kok ada raja bangsa kafir yang menyatakan demikian? Tapi saudara, tidak ada yang lebih frontal, tidak ada yang lebih kontroversial selain para nabi di dalam kitab suci. Nabi-nabi seperti Yesaya misalnya, yang menubuatkan kabar baik bagi bangsa-bangsa lain juga. Ini berita dari kitab suci ya. Saudara kalau baca kitab suci, saudara akan menemukan berita ini. Kadang-kadang orang mengatakan, waduh, saya kalau dengar khotbah seperti ini, saya kurang mengerti apa aplikasi hidup di dalam kehidupan saya. Ini kurang praktis. Saudara, ini bukan khotbah yang kurang praktis, ini khotbah yang menjelaskan apa yang Alkitab katakan. Kalau saudara mengatakan, kami ingin dengar firman, inilah firman. Karena saya mengajarkan kepada saudara apa yang Alkitab katakan. Dan kalau kita tidak merasa cocok dengan apa yang Alkitab katakan atau ajarkan, mungkin sudah waktunya kita menyadari ketidakcocokan itu sebagai bentuk iman yang masih sangat belum bertumbuh. Mungkin perlu bagi kita untuk mengatakan, kenapa ya saya tidak cocok dengan khotbah yang sedang menyatakan apa yang kitab suci ajarkan. Yang memberikan konsentrasi untuk menjelaskan kisah dari kitab suci. Orang Kristen harusnya akan mengatakan, ini berita yang cocok untuk kami. Mungkin agama lain kurang bisa mengerti faedah dari mengerti hal ini. Tapi kami sangat-sangat ingin mengetahui hal-hal ini, karena ini yang Alkitab bagikan. Maka kalau saudara melihat di dalam kitab suci, misalnya di dalam nabi-nabi seperti Yesaya, berita kabar baik adalah berita bagi bangsa-bangsa lain. Dan sekali lagi, jangan lihat bangsa-bangsa lain seperti kita lihat bangsa lain. Kalau sekarang saudara bertanya sama satu orang, kemarin kemana? Orang itu mengatakan, saya baru dari luar negeri, baru pulang hari ini, pagi tadi misalnya. Baru pulang hari ini dari luar negeri. Oh, jadi kemarin di luar negeri? Iya, kemarin saya dari luar negeri. Itu berita yang biasa, bahkan mungkin mengagumkan bagi sebagian kecil orang. Tapi bagi orang Israel, kalau mengatakan dari luar negeri, orang akan tanya, ngapain keluar negeri? Kenapa kamu tinggal di negara lain? Tinggal di negara lain adalah penghinaan bagi Tuhan bagi mereka. Maka ketika saudara mendengar perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak yang hilang, setelah anak yang hilang itu minta warisan bagian milik dia langsung ambil, dia langsung jual tanah yang diberikan. Ini nggak boleh ya, orang Israel tidak boleh menjual tanah kalau sudah sangat kepepet. Dia akan jual kepada orang Israel dan nanti pada tahun pembebasan, tanah itu akan kembali ke dia. Sehingga dia tidak kehilangan tanah leluhurnya. Tapi anak muda ini, anak bungsu ini menjual harta, menjual tanahnya itu dosa. Kemudian dia pergi ke negara lain dan tinggal di situ. Itu adalah dosa juga. Sama berdosanya dengan Naomi dan anak-anaknya ketika mereka pergi ke Moab dan tinggal di situ karena ada kelaparan di Israel.
Tapi Alkitab justru membahas perginya Naomi ke daerah Moab sebagai jalan Tuhan untuk memulai sebuah garis Raja Agung, yaitu Daud dan seterusnya. Jadi Alkitab ada banyak kontroversi, dalam tanda kutip ya, bagi pengertian umum. Tapi kontroversi ini hanya bisa dipahami kalau kita ngerti budaya. Nah, maka saudara, sekali lagi, budaya pada zaman dulu budaya Israel maksud saya, akan menekankan pembicaraan tentang bangsa lain sebagai hal yang negatif. Bangsa lain adalah jahat, bangsa lain itu kafir, bangsa lain menyembah berhala, bangsa lain tidak pernah diperkenan oleh Tuhan. Tapi kenapa Yesaya mengatakan kabar baik akan diberikan ke bangsa-bangsa lain? Kenapa Nabi ini mengatakan tidak cukup bagi hambaku menjadi raja atas Israel saja? Dia akan jadi raja bagi bangsa-bangsa lain juga. Di dalam pikiran orang Israel ini adalah penaklukan. Kristus menjadi raja bagi bangsa-bangsa lain karena Kristus menaklukkan mereka. Mesias akan kalahkan bangsa-bangsa lain dan membuat Israel menjadi kerajaan terbesar. Nah, ini yang mereka pikir. Tapi saudara, ketika Paulus menginterpretasi bahwa Tuhan menjadi raja bagi bangsa-bangsa lain, berarti Tuhan memberikan pengampunan dan penebusan bagi bangsa lain. Ini mengejutkan orang Israel. Kenapa bangsa lain diampuni? Mereka adalah penyembah berhala yang tidak berhak menerima apapun dari Tuhan. Saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan tidak baik mengambil roti yang diberikan untuk anak lalu melemparkannya ke anjing. Ini kalimat yang biasa, orang Israel akan mengatakan betul. Ini merupakan kalimat yang wajar dikatakan. Karena bangsa lain sudah memberontak kepada Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana orang Israel memandang penyembahan berhala, maka saudara akan mengetahui giatnya hati mereka. Ini sama dengan mengatakan saleh sebenarnya. Kata saleh kita dan kata saleh orang Israel agak beda. Kalau kita saleh itu identik dengan pasif. Kalau orang Israel saleh itu berarti berani membela. Orang saleh adalah orang yang teriak-teriak, demo, mengatakan kami tidak mau ada penistaan agama kami. Itu saleh dalam pengertian Israel. Jadi tradisi Israel dan juga mempengaruhi daerah timur dekat kuno dan juga tradisi yang sama saya pikir juga ada pada Islam. Saleh itu bukan pasif. Saleh itu berarti saya akan bertindak untuk membela apa yang orang lain atau apa yang kelompok lain serang dari agama saya. Orang Israel bukan orang yang pasif. Kalau ada orang menghina agama mereka, mereka akan bertindak. Kalau ada orang kafir tinggal di tengah-tengah mereka, mereka akan usir. Ini pengertian yang mereka miliki pada zaman itu. Jadi mengerti bahwa Tuhannya Israel itu membuka jalan bagi bangsa lain. Ini benar-benar kontroversial bagi orang Israel. Sulit bagi mereka untuk mengerti ini. Meskipun ada bukti dari perjanjian lama. Bahwa Tuhan merencanakan ini dari awal. Ini bukan rencana kagetan. Ini bukan Tuhan mengatakan, saya sudah salah bikin rencana. Dulu saya pikir Israel saja jadi umat. Setelah saya lihat bangsa-bangsa lain bagus juga ya. Perkembangan budaya mereka lumayan, peradaban jadi maju. Bahasanya juga bagus, musiknya juga bagus. Saya ambil deh, saya rubah pikiran. Enggak, Tuhan sudah rancang dari awal. Bahwa pada momen dia memulihkan Israel, ini akan jadi pemulihan bagi bangsa-bangsa lain juga. Janji Tuhan untuk mempertobatkan Israel berdampak begitu besar, sehingga kegenapan waktu ketika Tuhan menjalankan janji bagi Israel akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Ini janji Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah lalai di dalam rencananya. Tuhan tidak pernah rahasiakan hal ini. Tuhan sudah nyatakan dari awal. Kitab Kejadian mengatakan keturunan Abraham akan memberkati bangsa-bangsa lain. Ini jelas sekali tertulis di dalam kitab suci. Di dalam kitab Nabi-Nabi dikatakan Kristus akan menjadi Mesias. Dia akan menjadi pemimpin bagi bangsa-bangsa lain juga. Tuhan akan memberikan bangsa-bangsa lain kepada dia sebagai jarahan. Nah, maka saudara sekalian, waktu Paulus menafsirkan kitab suci, dia menafsirkan kitab suci ya, dia mengembangkan teologi yang sebenarnya sangat berdasar pada berita di perjanjian lama. Dia tidak mengemukakan sebuah teologi yang kreatif. Dari pikirannya sendiri berkembang dengan begitu canggih. Dia merangkum apa yang ada di dalam perjanjian lama. Paulus adalah seorang ahli di dalam bidang perjanjian lama. Saudara, di dalam tradisi studi perjanjian baru, ada sebuah nama namanya Rudolf Bultmann yang sangat terkenal. Bultmann mempunyai pengaruh begitu besar di dalam dunia perjanjian lama. Menekankan bagaimana pengaruh dari agama-agama Yunani, bahkan juga kecenderungan gnostik, itu sangat mempengaruhi penulis-penulis perjanjian baru yang agak belakangan.
Oh, ini tema populer sekali. Sehingga ketika orang membaca perjanjian baru, seringkali mereka seperti melihat ada tema Yunani. Terutama di dalam tradisi agama-agama Yunani yang belakangan. Sangat mempengaruhi penulisan perjanjian baru. Ini tren mempengaruhi banyak orang. Banyak ahli perjanjian baru membaca kitab suci dengan pengaruh dari Bultmann ini. Tapi saudara, di akhir abad 20, pengaruh ini mulai dikikis, bahkan akhirnya berubah total. Dari pembacaan dari para ahli perjanjian baru yang lebih baru, ya lebih baru dari Bultmann tentunya. Ketika mereka membaca dan mereka melihat, oh enggak loh, penulis perjanjian baru bukan dipengaruhi oleh tema-tema dari agama Yunani. Penulis perjanjian baru dipengaruhi oleh tema Yudaisme, Yahudi. Mereka orang Yahudi dan mereka tidak pernah meninggalkan itu di dalam penulisan perjanjian baru. Nah, maka banyak yang salah misalnya waktu membaca Yohanes, ketika Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman, pakai kata logos, ini langsung ditafsirkan di dalam segala kerangka berpikir dari dunia Yunani dan filsafat. Tapi kemudian para ahli perjanjian baru yang lebih baru, ini lebih cocok ya, perjanjian baru yang baru. Perjanjian baru yang lama kayaknya agak kontradiksi. Ahli perjanjian baru yang lebih baru di abad 20 akhir mengatakan tidak, Yohanes adalah seorang pemikir yang lebih banyak dipengaruhi oleh kisah penciptaan dalam Kejadian ketimbang budaya dari Yunani. Nah, ini jadi perdebatan yang tidak habis-habis kalau saudara membaca artikel dari dunia perjanjian baru. Nah, meskipun artikel-artikel seperti ini mungkin jadi makanan sehari-harinya para teolog, saudara mungkin kalau baca mengatakan kami jemaat kenapa harus baca ini. Tapi kalau saudara mau dan punya waktu dan juga punya kemungkinan, saya sangat mengundang saudara untuk studi seperti ini. Karena ini sebenarnya bukan studi untuk para teolog saja. Saudara bisa menikmati pembentukan kerangka berpikir di dalam membaca kitab suci melalui tema-tema seperti ini. Nah, maka saudara di dalam penyelidikan yang lebih baru, mereka menyadari bahwa perjanjian baru sebenarnya lebih banyak dipengaruhi oleh budaya Judaisme. Nah, ini pun akhirnya ada pecah lagi. Sebagian mengatakan yang mempengaruhi penulis perjanjian baru adalah tradisi Yahudi di budaya abad kedua sebelum Masehi sampai abad kedua. 400 tahun itu budaya dari sesuatu yang disebut bait suci kedua, Second Temple Judaism. Tapi sebagian lain lagi mengatakan tidak, penulis perjanjian baru sangat bersifat kritis terhadap perkembangan teologi Yahudi di abad kedua sebelum Masehi. Mereka mengatakan penulis perjanjian baru lebih kepada perjanjian lama yang di kanon, yang sama seperti yang kita miliki. Mereka lebih menggali itu ketimbang tradisi selanjutnya. Nah, saya lebih nyaman di dalam pengertian ini ya, bahwa penulis perjanjian baru lebih banyak dipengaruhi oleh kitab perjanjian lama dari Kejadian sampai Maleaki. Dan kalau saudara mengatakan, loh Pak, saya sudah tahu itu dari dulu, nggak perlu belajar artikel apapun. Saya sudah ngerti kalau perjanjian baru dipengaruhi oleh perjanjian lama, oleh Kejadian sampai Maleaki. Tapi kalau saudara baca lebih teliti, meskipun saudara mengakui perjanjian baru dipengaruhi oleh perjanjian lama, tapi saudara, mungkin kita akan gagal mengaitkan tema-temanya. Kita gagal lihat paralelnya atau kesamaan dari penulis perjanjian baru dengan perjanjian lama. Kalau kita tidak melihat tafsiran perjanjian lama dari orang Yahudi di abad kedua sebelum Masehi sampai zaman perjanjian baru. Karena mereka punya gaya penafsiran sendiri. Dan orang-orang akan berpikir, orang yang nulis perjanjian baru kira-kira dipengaruhi oleh budaya Yahudi, penafsiran mereka, para rabi dari budaya Second Temple Judaism atau tidak. Mereka dipengaruhi oleh teologi yang berkembang pada zaman mereka atau tidak. Karena kalau saudara mengatakan, oh penulis perjanjian baru baca PL kok. Saya mau tanya, PL menurut tafsiran siapa? Apakah PL menurut tafsiran abad 21? Kan agak aneh. Jadi PL menurut tafsiran siapa dong? Tentu wajar kalau kita mengatakan perjanjian lama menurut tafsiran orang-orang di zaman mereka. Tapi kalau kita melihat banyak bagian di dalam perjanjian baru sebenarnya memberikan tafsiran yang lain dari yang teologi pada zaman mereka katakan. Jadi para penulis perjanjian baru berusaha untuk mengungkapkan tema yang nanti akan berkembang jadi tema-tema teologi Kristen. Nah, ini penting untuk saya bagikan kepada saudara karena banyak orang yang tidak mengerti hal ini. Lalu ketika mereka baca buku-buku seperti Bart Ehrman, mereka akan mengatakan, wah benar loh Bart Ehrman, bahwa teologi dari perjanjian baru beda dengan gereja. Tritunggal, Yesus adalah Allah, itu kurang nyata kok dalam perjanjian baru, nggak terlalu kelihatan. Mana ada satu substansi tiga pribadi dalam perjanjian baru, kalimat persisnya. Mana ada dui natur Kristus, Allah sejati, manusia sejati, dua natur dalam satu pribadi, tidak bercampur, tidak berpisah. Mana?
dari Matius sampai Wahyu? Nggak ada. Nah, karena orang nggak ngerti studi yang berkembang, mereka baca Bart Ehrman, mereka cuma tahu satu perspektif, satu sisi dari dunia akademik yang tidak menjamin bahwa seluruh dunia akademik setuju itu. Cuma satu. Lalu mereka mengatakan, nah ini yang benar. Dan Bart Ehrman adalah penulis yang populer sehingga banyak orang merasa dia sudah sangat akademik waktu baca Bart Ehrman. Dia tidak tahu di dalam studi Perjanjian Baru ada banyak aliran. Atau untuk lebih akrab ada banyak mazhab. Gitu ya. Ada banyak aliran. Dan mereka tidak tahu kalau Bart Ehrman cuma satu dari begitu banyak aliran. Dan apa yang dipresentasikan oleh Bart Ehrman adalah kisah lama. Tentang gereja dan Perjanjian Baru yang terpisah. Pokoknya teologi gereja bukan dari PB Perjanjian Baru. Coba baca, nggak ada ayat persis yang mengatakan apa yang gereja katakan di abad ketiga, abad keempat, abad kelima. Jadi jangan bodoh lah ditipu sama pendetamu. Pendetamu bilang Yesus itu Allah. Mana buktinya dalam Perjanjian Baru? Mana ada Allah Tritunggal dalam Perjanjian Baru? Nggak ada. Itu semua temuan gereja. Akhirnya orang baca Bart Ehrman, imannya goyah. Kemudian pindah agama. Nah, saya nggak mau saudara jadi seperti itu. Makanya saya harus bagikan kepada saudara hal-hal seperti ini. Kalau saudara mengatakan, saya rasa saya nggak perlu ini. Tapi percayalah, nanti kalau saudara pergi ke airport, nanti kalau udah boleh pergi, udah divaksin atau apapun, saudara pergi ke toko buku, saudara akan lihat buku Bart Ehrman di dalam section Kristen. Buku-buku Kristen. Lalu saudara akan melihat Yesus Allah, atau apakah benar Yesus itu Allah. Itu dari Bart Ehrman. Dan saudara akan baca dan mengatakan, benar loh. Waduh, ternyata kita ditipu. Perjanjian Baru mempunyai teologinya sendiri. Yang dipengaruhi oleh budaya dan tradisi yang beda dengan gereja. Jadi gereja mempunyai teologi sendiri. Bart Ehrman mengatakan dengan kalimat yang sepertinya halus sekali. Dia mengatakan, saya nggak marah loh orang Kristen percaya Tritunggal. Saya nggak serang. Orang Kristen mau percaya Tritunggal, mau percaya Yesus adalah Allah. Silahkan, bagus. Tapi jangan bilang itu dari Perjanjian Baru. Kenapa nggak bilang kalau ini adalah ya hasil pikiran dari gereja di abad keempat? Kenapa nggak bilang gitu? Nah itu yang Bart Ehrman katakan. Dan dia sudah membuat banyak orang Kristen goyah. Saya sudah melihat banyak orang sudah nggak mau lagi ke gereja, terutama anak muda. Dan ketika mereka tanya sama orang tuanya bahkan nggak tahu apa itu Bart Ehrman. Mereka cuma tahu Bart Simpson. Bart Ehrman saudaranya Bart Simpson ya? Saya nggak tahu loh, ini tokoh kartun mana lagi. Sehingga ketika anak muda mengatakan, Papa, Mama, saya nggak mau Kristen lagi. Orang tua tidak diperlengkapi dengan hal-hal seperti ini. Saudara masih mengatakan hal seperti ini nggak perlu. Nanti kalau udah kena batunya baru bingung. Nah maka ketika orang-orang muda terutama ya, ketika mereka punya pikiran yang kritis tapi sayang kurang belajar, mulai dipengaruhi oleh hal-hal seperti ini, mereka akan mengatakan celaka. Papa mamaku terlalu polos. Ternyata teologi Kristen dan kitab suci itu beda. Ternyata ini bukan kitab suci, ini kitab tulisan teologi dari abad pertama. Dan tulisan teologi dari Paulus nggak tentu sama dengan gereja di abad yang keempat. Nah itu problem yang dimiliki. Lalu salah satu fondasi pemikiran, kenapa Bart Ehrman ngomong begini? Salah satunya adalah dia sangat percaya penulis Perjanjian Baru lebih banyak dipengaruhi oleh tren teologi di abad ke-1. Tren teologi Yahudi di abad ke-1, ketimbang pemikiran gereja di abad ke-4. Masa sih Paulus dipengaruhi oleh ajaran yang akhirnya jadi Tritunggal? Kan gak mungkin, itu menurut Ehrman. Tapi kalau saudara melihat lebih teliti dari studi Perjanjian Baru di abad 20 akhir, saudara akan melihat banyak sekali aliran yang mengatakan penulis Perjanjian Baru sangat bersifat kritis terhadap teologi yang berkembang di dalam tradisi Yahudi. Dan mereka menafsirkan ulang Perjanjian Lama bukan sesuai tren di abad ke-1, tapi mereka menafsirkan dengan cara yang paralel dengan perkembangan di dalam zaman gereja. Nah itu sebabnya banyak studi yang mengaitkan Perjanjian Baru dengan early Christianity. Ada banyak tokohnya ya, jadi jangan mendewakan satu orang namanya Bart Ehrman lalu mengatakan dialah orang yang ngerti, yang lain nggak ngerti. Saudara harus tahu dunia akademik itu sudah kenyang dengan berbagai teori. Sehingga ketika saudara belajar lebih dalam, di dalam satu sisi saudara akan terekspos, bertemu dengan berbagai jenis pemikiran yang unik-unik dan ada argumen-argumen yang kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak. Dan ketika saudara melihat di dunia pemikiran awam yang populer, saudara heran bahwa banyak pemikiran dalam dunia akademik ini yang tidak masuk ke dalam dunia populer. Nggak tahu kenapa ada batas antara dunia akademik dan populer. Yang bisa merambah dari dunia akademik ke populer itu langka. Ada penulis populer yang tidak terlalu mengerti dunia akademik. Ada dunia akademik yang banyak bahkan yang tidak menembus dunia populer. Nah, Bart Ehrman adalah seorang yang ada dalam dunia akademik dan menembus dunia populer. Satu ini. Lalu orang melihat satu ini, yang lain-lain nggak nembus.
Sehingga mereka cuma terekspos dengan pikiran Bart Ehrman, lalu mulai pikir, wah perjanjian baru ternyata bukan teologi Kristen. Tapi saudara, ada banyak aliran di dalam studi perjanjian baru yang merasa studi perjanjian baru adalah bagian dari sejarah. Lalu ini bagian dari sejarah mau dimasukkan ke sejarah mana ya? Dunia perjanjian baru, ini perjanjian baru bukan periode yang panjang. Perjanjian lama panjang sekali kan, dari zamannya kitab Taurat sampai zaman pembuangan, bahkan sampai zaman kembali dari pembuangan, homecoming. Itu periode lama sekali loh. Dari tahun 1500 sebelum Masehi sampai abad yang pertama, atau ya abad yang ketiga atau empat sebelum Masehi. Periodenya panjang. Lalu perjanjian baru ditulis kemungkinan tulisan pertamanya tahun 40-an akhir atau 50-an. Lalu tulisan terakhirnya tahun 90. Jadi ini tulisan dunia perjanjian baru itu tidak lebih dari 50 tahun. Pendek sekali periodenya. Nah kalau kita mau studi sejarah, ini periode 50 tahun mau dimasukkan kemana ya? Maka banyak studi baru yang mengatakan, ya saya bilang baru ini ya, abad 20 akhir ya, bukan baru minggu lalu. Jadi harap saudara ngerti barunya ini gimana. Pak baru kemarin malam, bukan, ini abad 20 akhir. Banyak studi baru yang mengatakan ini harus dimasukkan ke dalam early Christianity. Pemikiran perjanjian baru dilanjutkan secara berkesinambungan di dalam gereja. Nah ini makanya banyak orang mulai melihat misalnya 1 Korintus 15, Paulus mengatakan kita mengetahui hal ini adalah pengertian iman kita bahwa Yesus mati karena dosa-dosa kita sesuai kitab suci, bahwa dia telah dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga sesuai kitab suci. Ini kalimat dianggap sebagai pengakuan iman awal atau himne Kristen awal. Jadi dunia ini, dunia yang mengaitkan perjanjian baru dengan early Christianity, kekristenan awal, mulai melihat kemiripan Kristen di dalam perjanjian baru. Mereka mulai sadar, oh ternyata dunia perjanjian baru sangat bersifat gereja. Nah sekali lagi saudara mungkin sudah tahu ini dari awal, tapi mungkin saudara tidak tahu bahwa orang yang menyerang pendapat ini sangat populer sekarang. Nah maka harap kita boleh mengerti studi perjanjian baru dengan lebih baik, sehingga ketika ada tulisan populer dari salah satu mazhab atau aliran akademik, kita tidak jadikan dia segalanya. Lalu apalagi kalau berpikir, ini cuma saya yang ngerti. Untung saya baca Bart Ehrman, yang lain nggak baca sih. Akhirnya kita berpikir bahwa apa yang jadi tradisi dari dunia perjanjian baru itu sesuatu yang mempunyai tempat sendiri dan terpisah dari zaman gereja. Itu benar-benar nggak masuk akal. Argumennya pun nggak masuk. Saudara, apakah para rasul itu termasuk dalam tradisi Judaisme? Enggak. Mereka tidak termasuk tradisi Yudaisme karena Yudaisme menolak mereka. Dan kalau kelompok Bart Ehrman mengatakan ini juga tidak termasuk gereja, maka ini adalah periode yang nyempil sendiri. Nyempil seperti, nggak usah sebut seperti apalah ya. Ini satu periode yang nggak nyambung di mana-mana dan itu nggak mungkin. Oke lah, saya jadi kebanyakan di sini. Ini studi pengantar perjanjian baru, 101. Nah, saudara boleh ambil SKS kalau nanti mau ujian. Nanti bisa ikut ujian dengan para penatua dipimpin oleh Pak Arief. Nah jadi saudara sekalian, Paulus tidak berpikir secara Yahudi lalu dia ambil dari tren teologi di abad dia, di zaman dia. Tidak, dia mempunyai pikiran untuk menafsir ulang perjanjian lama. Lalu dia mulai merumuskan pengertian yang berpusat ke Kristus. Nah inilah dasar awal untuk pengertian orang Kristen tentang segala hal yang berpusat ke Kristus. Misalnya, bagaimana memahami doktrin Allah perjanjian lama yang berpusat ke Kristus. Ini pemahaman yang nanti akan disadari oleh gereja bahwa perjanjian baru mengajarkan tentang Tritunggal dan Duinatur Kristus. Kalau saudara melihat argumen yang diberikan oleh gereja Tuhan di dalam konsili di abad keempat dan abad kelima, saudara akan melihat bahwa apa yang dilakukan oleh gereja adalah membahas apa yang Alkitab sudah katakan. Mereka tidak membahasakan doktrin Tritunggal sebagai aliran baru dari filsafat. Nggak ada aliran filsafat yang mengarah ke situ. Tidak ada aliran filsafat yang mengarah ke Duinatur Kristus misalnya. Mereka coba mengerti apa yang Alkitab katakan. Dan mereka coba melawan apa yang orang lain tafsirkan yang tidak konsisten dengan banyak bagian dari kitab suci. Nah ini perkembangan doktrin kalau kita mau bilang. Yaitu orang Kristen berusaha memahami ulang apa yang Alkitab katakan. Bukan mengembangkan Alkitab. Maka yang dilakukan Paulus adalah dia mencoba memahami apa yang dikerjakan Allah di dalam perjanjian lama. Bagaimana saya menafsirkan itu di dalam kehadiran Sang Mesias. Bagaimana menafsirkan dengan berpusat ke Kristus. Ke Kristologi. Lalu Paulus berusaha menafsirkan tentang sejarah Israel. Bagaimana sejarah Israel itu dipahami. Bagaimana membaca perjanjian lama di dalam murkanya Tuhan bagi Israel. Bagaimana memahami janji Tuhan memulihkan Israel.
Lalu bagaimana memahami ini di dalam pekerjaan dia sebagai rasulnya Kristus yang memberitakan Injil ke bangsa lain. Nah, ini yang membuat dia merumuskan kembali tentang pengertian umat. Ini adalah isi dari pasal 9 sampai 11. Pasal 9 sampai pasal 11 adalah bagian yang sangat penting dari surat Roma. Karena ini berbicara tentang tema yang lain dari apa yang kita sudah bahas di pasal yang kelima, keenam atau keempat atau ketiga. Pasal 4, 3, 4, 5, 6, dan 7 bahkan berpuncak ke pasal 8. Itu berbicara tentang bagaimana kamu yang tadinya kafir sekarang kok jadi milik Tuhan. Apa dasarnya ya kamu bisa dipertobatkan. Lalu apa yang kamu terima? Kamu dapat apa loh? Dari percaya Yesus kamu dapat apa? Kamu menjadi anak, kamu mendapat janji, kamu mendapat segala hal yang Israel nanti-nantikan. Kamu mendapatkan semua itu karena Kristus. Nah, itu sudah dibahas dan sekarang pasal 9 Paulus memulai sebuah pembahasan yang ya kita nggak bisa bilang ini pembahasan baru ya karena seluruh surat Roma sebenarnya saling berkait. Tapi pasal 9 akan memberikan tekanan kepada peralihan dari Israel ke bangsa lain. Bagaimana mengerti ini? Nah, maka Paulus memberikan pengertian bahwa cara untuk memahami rencana Tuhan di dalam janjinya bagi Israel adalah dengan memahaminya dengan berpusat ke Kristus. Menafsirkan dengan berpusat ke Kristus. Ini tentu tema yang kita sudah tahu ya. Bagaimana memahami segala sesuatu dengan berpusat ke Kristus. Kristosentris kalau mau dibilang dari istilah teologinya. Saya berpusat ke Kristus. Saya tidak berpusat ke tradisi manusia. Saya berpusat ke Kristus. Nah, bagaimana mengerti berpusat ke Kristus? Paulus menafsirkan perjanjian lama dengan berpusat ke Kristus. Artinya apa? Artinya adalah dia melihat bahwa seluruh perjanjian lama hanya bisa bermakna kalau kita mengerti Kristus, melihat hidup dia. Hidup dia adalah cara atau adalah pengertian yang kita perlu untuk memahami tradisi Israel dalam perjanjian lama. Kristus adalah cara untuk memahami perjanjian lama. Loh, gimana caranya Kristus dipakai untuk memahami perjanjian lama? Nah, ini yang Paulus coba lakukan di pasal yang ke-9 dan seterusnya. Dia melihat bahwa pemilihan Allah kepada Kristus hanya berguna atau hanya bisa ditafsirkan sebagai sesuatu yang berhasil kalau kita melihat Kristus sebagai puncak dari panggilan Tuhan ini. Di dalam abad pertengahan ada seorang bernama John Duns Scotus. Dia dari daerah namanya Duns di Scotland ya. Makanya dia disebut John Duns Scotus. Ini kalau orang zaman dulu belum kenal marga, jadi nggak ada marga. Ya mungkin mereka belum kenalan sama orang Batak jadi belum tahu apa itu marga. Nah, saudara, pada zaman dulu nama dia adalah John. Kalau ada Duns Scotus itu menjelaskan dia dari mana. Sama seperti Thomas Aquinas ini menjelaskan dia dari Aquino. Dia bukan marganya Aquinas. Jadi bukan Thomas Aquinas atau Thomas Pardede gitu. Ini bukan marga Aquinas itu. Demikian juga Duns Scotus. Duns itu artinya ya daerah di Scotland. Kenapa disebut Scotus? Entah kenapa orang dulu kalau lihat orang Scotland akan disebut Scot. Scotus itu jadi ciri khas. Karena mungkin jarang dari mereka yang jadi teolog atau bagaimana saya kurang mengerti. Nah, John Duns Scotus satu kali membaca tulisan-tulisan dari Thomas Aquinas. Lalu dia mengeritik satu poin yang sangat penting. Mereka berasal dari dua tradisi biara yang beda. Thomas itu dari biara Dominikan, sedangkan John Duns Scotus itu dari tradisi Fransiskan. Dan mereka sering berdebat. Jadi kalau saudara mengatakan, wah untung ya saya Katolik. Misalnya kalau saudara bilang saudara Katolik, untung saya Katolik karena Katolik itu satu. Enggak juga, perdebatannya lumayan besar. Fransiskan dan Dominikan kurang bisa berdamai. Dominikan itu adalah ordo yang lebih menekankan rasio dan perdebatan, sedangkan Fransiskan lebih menekankan spiritualitas dan keindahan. Dua-duanya berantem terus. Bahkan ordo Dominikan itu disindir oleh ordo Fransiskan sebagai ordo tukang gonggong. Karena namanya ordo Dominikan, ada kata kan, dan kata kan itu bisa diplesetkan jadi kane kalau dalam bahasa Latin. Dan kane itu anjing. Jadi ini adalah ordo tukang gonggong, karena debat melulu kan ordo Dominikan. Ordo ini dibentuk di Spanyol oleh orang namanya Dominic dan satu lagi orang namanya Diego. Nah, Dominic yang dominan, namanya Dominic, dominan dan Dominikan jadinya. Dominic lebih dominan dari Diego dan bukan karena namanya Dominic. Dominic lebih dominan dari Diego. Nah, sekarang dari studi perjanjian baru jadi studi abad pertengahan. Saudara hari ini dapat banyak SKS. Nah, saudara, Dominic melapor ke Paus, saya ingin bentuk ordo biara baru. Paus bilang, ini saya punya list yang sudah nggak muat lagi nama-nama aliran biara. Tolong jangan tambah lagi, selesai, kamu masuk aja di salah satu aliran yang sudah ada.
Tapi Dominik mengatakan, oke, saya akan masuk di dalam aliran yang sudah ada. Tolong informasikan mana aliran yang kerjaan utamanya adalah berdebat dengan orang non-Kristen. Misalnya berdiskusi atau berdebat dengan orang Islam. Misalnya orang Islam mengatakan agama Islam yang benar, bukan Kristen. Orang Kristen nggak boleh diam dan bilang, iya, harus berdebat. Dan berdebat harus ada faktanya dong, nggak bisa berdebat cuma pakai emosi. Berdebat dengan akurat, dengan argumen. Nah, mana biara yang lakukan itu? Lalu Paus lihat satu-satu daftar. Nggak ada kan? Nah, makanya boleh nggak? Paus bilang, udah kebanyakan. Oke, kalau gitu nanti tradisi Islam akan makin besar di Spanyol. Mereka berdebat, memenangkan banyak orang Kristen. Akhirnya mereka jadi Islam karena mendengar argumen dari orang Islam. Dan mereka bukan orang yang tidak terpelajar ya. Mereka ngerti Aristotle, mereka mengerti logika, mereka mengerti berdebat. Lalu orang Kristen nggak bisa jawab, ya silahkan kalau Paus mau begitu. Akhirnya Paus bilang, oke, dirikanlah. Maka terbentuklah biara Dominikan. Aliran Dominikan, dan ini populernya bukan main, langsung menyebar kemana-mana. Belum sampai 60 tahun didirikan, sudah menyebar sampai Italia dan Prancis. Cepat sekali. Nah, maka Ordo Fransiskan dan Dominikan kurang bisa akrab, karena Fransiskan mengatakan, ngapain terlalu banyak berpikir secara logis, mari memahami keindahan Tuhan. Lalu Ordo Dominikan mengatakan, itu pun perlu argumen. Gitu ya. Mereka terus berdebat, sehingga disebut Ordo Menggonggong, karena menggonggong melulu. Tapi Ordo Dominikan mengatakan, kami memang menggonggong demi Tuhan. Nah, maka mereka mengatakan, kami ini adalah kane, gogok, anjing. Bukan bermaksud memaki. Tetapi kami miliknya Tuhan, domini. Jadi domini kane, anjingnya Tuhan. Jadi kami menggonggong membela Tuhan. Nah, ini yang Calvin pakai loh, herannya. Calvin mengatakan, kalau seekor anjing menggonggong membela tuannya, masa saya tidak marah kalau doktrin diselewengkan? Nah, ini ada pengaruh-pengaruh sedikit dari tradisi sejarah gereja. Nah, ini uniknya, saudara belajar gini-gini, dapat banyak hal-hal yang jadi anekdot untuk menghibur sedikit. Keren loh kalau saudara keluar bilang, saya punya lelucon. Lelucon apa tuh? Tentang tradisi Fransiskan dan Dominikan. Orang langsung bilang, aduh kamu another level gitu ya. Leluconmu pun kayak gini. Oke, nah saudara, ordo dari Dominikan dan Fransiskan tidak bisa saling nyambung, maka kadang-kadang tradisi Fransiskan akan kritik teolog penting dari tradisi Dominikan. John Duns Scotus mengkritik pemikiran Thomas mengenai Allah yang berdaulat. Dia mengatakan, kenapa Allah disebut berdaulat? Ini jadi perdebatan yang nanti William Ockham juga lanjutkan. Allah itu maha kuasa ya? Iya, Allah maha kuasa. Apa artinya maha kuasa? Maha kuasa artinya dia mampu lakukan semua yang dia mau. Apapun yang dia mau lakukan, pasti dia lakukan. Tidak ada hal yang tidak mungkin dia lakukan. Semua bisa dia lakukan. John Duns Scotus mengatakan, bukan, itu bukan maha kuasa. Loh, maha kuasa itu apa? Nah, ini tafsiran dari John Duns Scotus. Maha kuasa itu bukan berarti Allah mampu lakukan semua. Maha kuasa itu artinya, apa yang Allah inginkan, apa yang Allah sukai, itu pasti terlaksana. Itu maha kuasa. Jadi kalau saudara bilang, apakah Allah maha kuasa? Iya. Bisakah dia menebus manusia pakai cara lain, bukan dengan mematikan Kristus? Jawabannya apa? Bisa. Jadi dia bisa lakukan itu? Bisa. John Duns Scotus akan bilang, nggak bisa. Nggak bisa berarti dia nggak maha kuasa. Bukan nggak maha kuasa, karena dia nggak mau lakukan itu kok. Maha kuasa itu berarti dia mau lakukan apa yang dia suka lakukan. Saudara, kalau saudara dibilang berkuasa, itu berarti saudara akan lakukan, atau saudara punya kekuatan untuk melakukan sesuatu. Saudara akan pilih lakukan apa yang saudara mau kan? Kalau saudara punya kemungkinan, misalnya saya kalau ambil contoh Pak Kiki, nggak apa-apa ya Pak ya. Pak Kiki ini senang makan pizza dan juga Pak Kiki ini mampu nanti siang, mampu beli makan siang beberapa, bisa beli pizza, bisa beli brokoli dan kangkung, dan juga bisa beli havermut. Kira-kira Bapak pilih yang mana Pak? Pizza ya Pak? Untung nggak salah jawab. Kalau Bapak jawab yang makanan lain, saya langsung minder Pak. Loh, kenapa pilih pizza? Kalau engkau benar-benar mampu, tunjukkan dong, beli havermut. Kalau engkau benar-benar mampu, beli brokoli. Pak Kiki akan mengatakan, loh, apa kamu nggak salah ya? Kalau kamu benar-benar pikir saya mampu, ya pasti saya akan eksekusi apa yang saya suka. Kamu nggak bisa paksa saya melakukan apa yang saya nggak suka, saya mampu. Nah, maka John Duns Scotus mengatakan, Allah itu maha kuasa, karena dia melakukan hanya apa yang dia suka. Hanya apa yang dia mau, yang dia senangi di dalam seluruh gambaran, dalam seluruh picture. Jadi Tuhan melakukan apa yang dia suka. Itulah kehendaknya. Maka Tuhan itu maha kuasa karena dia melakukan apa yang dia mau. Nah, lalu kalau kita tanya sama John Duns Scotus, yang terjadi di dalam dunia begitu banyak, ada hal baik, ada hal buruk. Apakah Tuhan menginginkan hal buruk? Nah, John Duns Scotus mengatakan, jika engkau mau tahu apa yang Tuhan paling suka, engkau harus pikir apa yang dia rancang di awal,
Karena itu yang akan dieksekusi terakhir. Nah, ini yang dikatakan oleh John Duns Scotus. Seluruh rancangan akan mengutamakan tujuan di awal, lalu cara di akhir. Ini normal ya, kalau saudara punya desain rancangan, saudara akan merancang tujuan dulu kan. Misalnya saudara hari ini setelah pulang dari gereja, kira-kira saudara mau lakukan apa? Saudara bilang, habis kebaktian saya mau ke supermarket. Kali ini saya nggak menyebut merek, saya berhasil. Hari ini setelah kebaktian saya mau pergi ke supermarket, itulah tujuan saya. Nah, maka tujuan saudara dipikir di awal. Tujuan ke supermarket. Lalu baru saudara akan pikirkan waktu dan cara. Kapan ya? Langsung aja deh setelah kebaktian. Caranya bagaimana? Caranya ya jalan kaki. Jadi cara itu dirumuskan belakangan dalam pikirannya. Cara dirumuskan belakangan, tujuan dirumuskan duluan. Tentu aneh kalau saudara berpikir, setelah kebaktian saya merancang akan jalan kaki. Nah, jalan kaki dulu dirancang. Kemana? Belum tahu. Kan aneh. Saudara akan pikir tujuan dulu, baru memikirkan caranya. Jadi tujuan itu duluan dalam pikiran, cara itu belakangan, itu dalam pikiran. Tapi dalam eksekusi, cara itu duluan, tujuan itu belakangan. Waktu saudara eksekusi, saudara akan jalan dulu baru sampai ke mall yang remain nameless itu kan. Jadi waktu saudara jalan, saudara mengeksekusi plan, rencana yang belakangan, yaitu cara. Tapi saudara eksekusi itu demi mencapai tujuan. Nah, maka menurut John Duns Scotus, kalau ingin tahu kehendak Allah yang paling besar, ya jangan lihat cara dia dong, tapi lihat tujuan dia. Apa sih yang dia rancang? Kalau saudara nggak bisa akses pikiran Tuhan dan nggak ada yang bisa, kira-kira Tuhan rancang apa di awal? Ya coba akses dari Alkitab apa yang dia desain di final. Kira-kira di bagian akhir dia mau bikin apa ya? Nah, saudara bisa lihat itu dari kitab suci. Apa yang di dalam bagian akhir Tuhan mau lakukan? John Duns Scotus mengatakan di bagian akhir yang dia ingin lakukan adalah meninggikan sang anak. Kristus menjadi segalanya. Itulah desain Tuhan paling akhir. Itulah yang paling dia suka, itu yang paling dia inginkan. Dan dia tidak akan didikte dan juga diarahkan untuk melakukan otherwise. Nggak mungkin ada tindakan Allah yang lain selain itu. Kehendak Tuhan cuma satu, dia ingin meninggikan sang anak, dia ingin memuliakan Kristus. Dan semua cara-cara yang terjadi di dalam seluruh ciptaan, entah itu kita lihat baik atau buruk, apapun itu, semua Tuhan pakai untuk menyatakan keagungan, meninggikan Kristus. Maka menurut John Duns Scotus, semua cara, semua peristiwa, semua periode dalam kitab suci, semua hal yang terjadi dan tercatat dalam kitab suci, hanya bisa dipahami kalau kita mengerti apa tujuan final Tuhan lakukan ini. Tujuan final adalah Kristus. Dia yang ditinggikan, dia yang diagungkan, dia yang menjadi segalanya, dia yang menjadi contoh kasih, dia yang menjadi pernyataan kasih, baik dari Tuhan kepada manusia maupun manusia kepada Tuhan. Kalau Kristus adalah segalanya, maka di dalam dia dirangkum segala hal yang Tuhan catat dalam kitab suci. Tuhan ingin menyatakan kesetiaannya kepada manusia, dan itu diwujudkan di dalam pribadi Kristus. Tuhan ingin manusia setia kepada dia, dan itu pun terwujud di dalam kekepalaan Kristus. Tuhan ingin dosa ditaklukkan dengan cara dinyatakan hukuman, dan itu digenapi di dalam Kristus. Tuhan ingin umat yang dia cintai dibebaskan dari murka dan mendapatkan bahagia di dalam dia. Dan itu digenapi di dalam Kristus. Tuhan ingin seluruh ciptaan tunduk kepada manusia dan itu terjadi di dalam Kristus. Tuhan ingin seluruh malaikat memuji Allah melalui beribadah dan tunduk kepada dia karena manusia. Dan itu terjadi di dalam diri Kristus. Kalau saudara membaca perjanjian lama, saudara akan sadar semua peristiwa yang banyak itu, semua mengarah ke satu tujuan, yaitu Kristus ditinggikan. Dan ini menurut saya bukan ide yang baru muncul dalam pikiran John Duns Scotus. Ini ide di dalam kitab suci yang dia dalam anugerah Tuhan sadari dan bagikan bagi gerejanya. Nah, maka ketika orang tanya sama John Duns Scotus, menurutmu kenapa ya ini terjadi di dalam dunia ini? John Duns Scotus akan mengatakan, saya bisa menjawab tujuan final. Mungkin cara ke situ saya kurang ngerti semua, tapi saya tahu apapun yang Tuhan lakukan, tujuannya satu. Kristus ditinggikan. Dia menjadi yang utama di surga dan di bumi. Kalau Kristus yang jadi utama di sorga dan di bumi itu jadi tujuan, maka sekarang kita coba gumulkan bagaimana peristiwa yang terjadi dalam hidup kita akan menuju ke situ. Bagaimana peristiwa sejarah dan peristiwa di dalam kitab suci akan dibawa Tuhan menuju ke situ. Nah, ini yang Paulus gumulkan. Bagaimana mengerti pembuangan Israel di dalam keunggulan Kristus, di dalam pernyataan bahwa Kristus akan menjadi segalanya di sorga dan di bumi. Bagaimana mengerti hal ini? Maka Paulus mulai menyadari bagaimana memahami sejarah keselamatan di dalam Israel dengan berpusat ke Kristus. Bagaimana Kristus diagungkan. Saudara, Paulus menemukan satu jawaban yang mengagetkan. Kristus diagungkan baik di dalam ketaatan manusia maupun di dalam pemberontakan manusia.
Ini ide yang sangat sulit dipahami, kecuali kita melihat kepada Kristus. Saudara, bagaimana pemberontakan manusia itu bisa menyatakan kemuliaan Tuhan? Kalau pemberontakan itu diampuni di dalam pengorbanan Kristus. Saudara, ini tidak mungkin bisa dipahami di dalam tradisi ajaran agama manapun. Karena tidak ada agama yang memahami perlu ada juru selamat yang punya dua natur seperti Kristus. Yang menjalankan penebusan dengan menanggung seluruh murka. Kita nggak mengerti kenapa dia harus mati di kayu salib. Kecuali kita mengerti satu hal. Bahwa Tuhan ingin memuliakan Kristus termasuk di dalam pemberontakan orang-orang berdosa. Orang berdosa sudah berontak, tapi ketika mereka hancur hati, mau kembali ke Tuhan, Tuhan akan nyatakan bahwa Kristus dipermuliakan lewat pertobatan mereka. Karena pertobatan mereka akan membuahkan keselamatan mereka. Saudara bertobat percaya kepada Tuhan, selamat. Loh, kenapa bisa selamat? Karena Kristus sudah tanggung dosamu. Nah, jadi Kristus dimuliakan. Oh, aku selamat, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kristus yang dimuliakan. Waktu saudara taat, juga Kristus yang dimuliakan. Dia adalah kepala dari semua orang beriman, sekaligus dia adalah penebus dari semua orang berdosa yang mau beriman kepada dia. Nah, ini yang Paulus mulai pahami di dalam keadaan dia setelah dia jadi Kristen. Maka dia mulai belajar satu hal. Kalau saya memahami sejarah di dalam Kristus, di dalam memahami siapa Kristus, sekarang saya harus belajar untuk melihat siapapun di dalam cara yang sama Tuhan Yesus melihat. Nah, ini yang Paulus dapatkan. Sebelum dia percaya Tuhan Yesus, dia sendiri bersaksi, dia adalah seorang yang kejam, yang ganas. Saudara, kejam dan ganas ini adalah tanda kesalehan. Di dalam tradisi Yahudi, saudara tidak bisa disebut saleh, kecuali saudara punya gairah besar untuk membela nama Tuhan. Kalau saudara nggak pernah punya gairah membela nama Tuhan, saudara bukan orang saleh dalam pandangan orang Yahudi. Maka dia punya pandangan seperti itu, karena dia percaya Allah seperti itu. Waktu Allah lihat orang berdosa, Allah ingin hukum mereka. Sama, waktu Paulus lihat orang berdosa, Paulus ingin hukum mereka. Dan itu sebabnya dia bergerak ke Damsyik untuk menangkap orang-orang Kristen di sana dan diadili di dalam pengadilan Yahudi. Saudara jangan pikir orang Kristen diadili dalam pengadilan Yahudi ini cuma sekadar pelanggaran atau menista, bukan. Orang Kristen yang dibawa ke dalam pengadilan Yahudi adalah orang-orang yang dianggap berdosa, penyembahan berhala, kafir, penghinaan mesianik. Ini sama dengan dosa yang dilakukan oleh orang-orang jahat di tengah-tengah Israel pada waktu Israel ada di padang gurun. Saudara tahu ketika orang-orang Israel berzina dengan orang-orang Moab, dengan perempuan Moab. Ketika itu Tuhan murka besar. Lalu ada satu orang dari kelompok imam, lihat ada satu laki-laki Israel dengan perempuan dari Moab. Mereka masuk kemah lalu bersetubuh di situ. Dia marah sekali, dia ambil tombak. Dia kejar lalu dia tikam mereka berdua sampai mati. Dan murka Tuhan reda. Nah, ini yang orang pahami. Berarti kalau Tuhan lihat orang berdosa, Tuhan marah. Di satu sisi benar. Tapi di sisi lain Tuhan juga lihat orang berdosa dan Tuhan mengasihani. Nah, ini yang Paulus belum pelajari. Yang Paulus pelajari adalah kalau Tuhan lihat orang berdosa, dia ngamuk, dia marah. Maka dia pun lakukan hal yang sama. Saya kalau lihat orang berdosa, saya marah. Siapa berani berdosa, saya tangkap kamu. Orang-orang Yahudi yang sekarang menyembah Kristus, saya tangkap kamu. Jadi Paulus pergi kemana-mana ke daerah Yahudi. Dia tangkap orang-orang Yahudi yang mau jadi Kristen. Dia mencegah penyelewengan supaya orang Yahudi tidak lagi dibuang Tuhan. Jangan sembah Yesus. Dia mati di kayu salib. Kenapa jadikan dia Mesias? Dia pergi kemana-mana, lalu dia minta surat kuasa dari imam besar, karena dia mau pergi ke daerah bangsa lain. Pergi ke daerah bangsa lain, kalau dia bawa surat dari imam besar, maka pemimpin Roma tidak akan mencegah Paulus. Paulus mengatakan, saya akan tangkap orang Kristen di sini. Orang Yahudi yang Kristen di sini. Lalu pemimpin Roma akan mengatakan, gak bisa, siapa kamu? Tangkap-tangkap orang penduduk kami. Maka dia mengatakan, saya tidak tangkap pendudukmu, saya tangkap orang Yahudi. Dan ada surat dari imam besar mengizinkan saya tangkap mereka. Nah, surat imam besar ini adalah surat yang disepakati di dalam tafsiran dari para sejarawan. Ini surat disepakati dengan pemerintahan Roma. Bahwa orang Yahudi meskipun ada di dalam kerajaan Roma akan tangani masalah agama mereka sendiri. Jadi orang Roma tidak boleh ikut campur dalam pengertian agama. Dan pengertian agama tidak pisah dengan pengadilan dan negara. Jadi kalau urusan agama, imam besar yang akan bertindak. Hukuman ditentukan oleh imam besar. Maka orang-orang Kristen ditangkap dengan alasan seperti itu. Orang Roma tidak bisa bela mereka. Nah, maka Paulus pergi kemana-mana mau tangkap orang Kristen. Lalu Tuhan tangkap dia. Waktu Tuhan nyatakan diri kepada Paulus dalam perjalanan ke Damsyik. Paulus melihat terang, Tuhan Yesus menyatakan diri dan dia hancur hatinya. Dia baru tahu bahwa orang yang paling dia benci karena bikin pengaruh yang menyesatkan orang Yahudi, ternyata adalah Mesias yang dia tunggu-tunggu.
Saudara, ini momen perjumpaan yang menghancurkan pengertian tentang diri. Saudara, ini momen yang saudara dan saya bisa alami. Harusnya alami kalau kita bertemu Tuhan. Kita tidak bisa bertemu Tuhan lalu tetap stabil jiwanya. Kita tidak bisa bertemu Tuhan dan tidak terganggu kehidupannya. Saudara bertemu Tuhan, saudara akan tergoncang. Ini yang dikatakan Karl Barth. Dia punya pengalaman waktu masih kecil panjat menara gereja. Lalu tangga tempat dia memanjat begitu licin, dia jatuh. Sebelum dia jatuh, dia sempat pegang tali dari lonceng supaya dia tidak jatuh dan mati. Waktu dia pegang tali lonceng itu langsung gerak, kemudian bunyi keras sekali. Ini lonceng untuk menyatakan panggilan ibadah ke seluruh desa. Dan kali itu dia dengar suara lonceng begitu keras. Dia sadar satu hal. Waktu dia dengar lonceng, seluruh badan seperti bergetar, kepala seperti mau pecah, telinga seperti tuli. Baru dia sadar, ini perjumpaan dengan lonceng. Bagaimana perjumpaan dengan Tuhan tidak memberikan efek? Maka dia mulai sadar, kalau orang berjumpa dengan Tuhan, dia akan sangat-sangat berbeda, sangat diubahkan. Paulus bertemu Kristus, dia berubah. Dia bukan lagi Paulus yang sama. Waktu dia sudah bertemu, setelah dia bertemu Kristus, pikiran dia langsung berubah. Kalau begitu selama ini, yang saya benci adalah yang benar. Yang saya perjuangkan adalah yang salah. Kalau begitu aku orang berdosa yang harusnya dibinasakan. Tapi kenapa Tuhan malah memanggil saya menjadi rasulnya? Saudara lihat di dalam panggilan Tuhan Yesus, Tuhan seperti memerintahkan Paulus, waktu itu Saulus ya, untuk melanjutkan tindakan dia hanya sekarang dengan tujuan yang beda. Paulus tetap punya kegigihan yang sama, zeal yang sama. Saudara, dalam panggilan Tuhan Yesus tidak mengatakan, Paulus, maukah kamu bertobat dari dosa-dosamu? Maukah kamu terima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Callingnya Tuhan Yesus untuk Paulus beda dengan calling yang kita dapat waktu KKR. Coba saudara dengar KKR waktu callingnya. Lain dengan Paulus di calling sama Yesus Kristus. Kenapa lain? Karena waktu Tuhan Yesus panggil Paulus, ini bukan panggilan biasa. Ini adalah panggilan kepada seorang rasul. Saudara, bayangkan berapa mengagumkan. Ini berkali-kali saya baca dan saya heran. Kenapa Tuhan Yesus tidak konfront Paulus sebagai orang berdosa yang perlu keselamatan, tapi Tuhan Yesus konfront Paulus sebagai seorang hambanya yang sedang salah arah. Seolah-olah Paulus dari dulu adalah hamba Tuhan. Lalu Tuhan konfront, kenapa engkau menganiaya aku? Paulus heran. Tuhan, aku tidak menganiaya engkau. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Oh, berarti aku menganiaya Yesus. Sekarang apa yang harus kau lakukan? Pergi ke tempatnya Ananias. Dan setelah itu aku akan siapkan kamu menjadi hambaku. Langsung loh panggilannya. Saya panggil kamu karena kamu sedang belok salah. Lalu belok yang benar kemana? Belok yang benar adalah untuk meninggikan Kristus. Maka di saat itu Paulus sadar satu hal. Bahwa Allah selama ini memandang dia lewat Kristus. Saudara, ketika dia lihat cahaya yang terang, dia tanya, siapakah engkau Tuhan? Dia dapat satu jawaban, akulah Yesus yang kau aniaya. Ini langsung bikin dia sadar, dia melihat Allah melalui lihat Yesus. Ini unik ya, lihat Allah lewat lihat Yesus. Maka dia melihat semua gejala yang dialami Musa waktu dia melihat Allah, yaitu terang yang membutakan. Terang yang membuat cahaya mulia yang tidak bisa dipandang oleh manusia. Maka Paulus menyadari dia sedang melihat Allah melalui lihat Kristus. Kristus adalah cara untuk dia bisa lihat Allah. Dan sekarang dia mulai memahami, Kristus adalah cara untuk dia mulai melihat dunia. Bagaimana melihat dunia? Tidak bisa lihat yang lain, tidak bisa lewat yang lain selain lewat Kristus. Maka setelah dia melihat Kristus, dia buta. Dan satu-satunya cara dia bisa melihat lagi adalah kalau dia didoakan dan dia dibaptis. Baptis adalah tanda dia jadi satu dengan Kristus. Maka Paulus mengerti satu hal. Ini tidak tercatat dalam kitab suci, tapi saudara bisa menyambungkan segala titik yang ada di dalam perjanjian baru. Ini namanya berteologi. Menyambungkan semua titik. Lalu saudara sadar tidak ada titik yang membatalkan teori ini. Nah, itu jadi teologi yang baik. Nah, maka setelah Paulus dibaptis, langsung selaput gugur dari matanya. Dia baru sadar satu hal. Saya orang buta. Sebelum saya melihat dunia dari cara Allah. Bagaimana melihat dunia dari cara Allah? Melalui melihatnya dari cara Kristus. Nah, maka setelah Paulus melihat dari cara Kristus, dia melihat dengan cara yang beda. Dia tidak lihat lagi musuh yang harus dibinasakan. Dia sekarang melihat orang yang harus disatukan dengan Kristus. Ini pandangan merubah dia. Maka saudara, setelah dia memulai pelayanannya dari Damsyik, di Damsyik dikabarkan dia langsung memberitakan Injil di situ. Kemudian kontroversi yang dia sebabkan membuat orang-orang mulai heran kepada dia. Akhirnya Tuhan utus dia pergi ke daerah Nabatea, daerah Arabia. Di Nabatea dia memberitakan Injil lagi, bikin banyak orang marah. Sehingga dia harus lari dan balik ke Damsyik.
Sampai ke Damsyik, orang-orang Nabatea masih mau bunuh dia. Kenapa mereka mau bunuh Paulus? Pasti karena Paulus beritakan sesuatu yang menggoncang mereka, bikin mereka marah. Maka mereka susul Paulus sampai Damsyik, mereka kepung Damsyik. Sehingga Paulus tidak bisa keluar masuk. Semua orang yang keluar masuk diperiksa. Sehingga mereka harus tentukan titik di tembok di mana penjaga tidak banyak. Lalu mereka turunkan Paulus lewat keranjang. Ini kalau ketahuan, pasti akan gagal dan ditangkap. Dan cara itu berhasil. Paulus diturunkan lewat keranjang, dia lari menyelamatkan diri ke Yerusalem. Sampai Yerusalem semua rasul heran. Kok kamu sekarang berubah ya? Dan dia menyatakan pekerjaan Tuhan yang agung. Mulai dari saat itu, dia diutus Tuhan untuk pergi ke daerah dia. Ke daerah di mana dia berada sebelumnya. Lahir di situ, di Tarsus. Lalu dari Tarsus Tuhan panggil dia, sekarang kamu harus melayani lewat Barnabas ya. Barnabas datang ke Tarsus dan mengatakan, kamu harus melayani di Antioquia di Syria. Maka dia melayani di situ. Setelah berapa lama melayani di situ, dia berdebat dengan orang Yahudi. Lalu Tuhan khususkan dia. Sekarang saya mau Paulus dan Barnabas ya, waktu itu masih Saulus. Pergi bagi saya. Saudara bayangkan berapa kagetnya Saulus waktu itu. Karena Tuhan panggil dia dan Tuhan nyatakan kamu akan dikhususkan. Untuk apa Tuhan? Untuk memberitakan Injil ke orang bukan Yahudi. Ini membuat dia heran. Seumur hidup dia berpikir bahwa dia harus membawa Injil kepada orang Yahudi, tapi saat itu Tuhan utus dia ke bangsa lain. Apakah Paulus berubah beban? Aduh, nggak bisa Tuhan. Saya ini orang yang bebannya orang Yahudi untuk Yahudi. Zealousnya saya, giatnya saya, gigihnya saya, memperjuangkan pekerjaan Tuhan adalah untuk orang Yahudi. Dulu saya tangkap orang Yahudi yang Kristen karena ingin membersihkan orang Yahudi punya nama dan mau membuat Tuhan berkenan. Sekarang saya sadar itu salah. Harus bayar harga, saya mau bertobat. Dan sekarang saya sudah mengenal Kristus, saya ingin bawa Kristus kepada semua orang Yahudi. Itu yang membuat dia konfrontasi dengan orang Yahudi, berdebat dan mau dibunuh oleh orang Yahudi. Tapi Tuhan mengatakan, sekarang saya utus kamu pergi ke bangsa lain. Nah maka Paulus tetap ingat orang Yahudi. Meskipun dia harus pergi ke bangsa lain, dia tetap berusaha kunjungi sinagog atau rumah doa, memberitakan Injil kepada orang Yahudi sebelum menjangkau bangsa lain. Tapi saudara, apa yang terjadi? Bangsanya sendiri mau bunuh dia. Mana ada bangsa lain mau bunuh Paulus? Ada beberapa peristiwa di mana dia hampir dimatikan. Tapi kalau saudara lihat, dia pernah dilempar batu sampai hampir mati. Itu terjadi karena orang Yahudi provokasi orang-orang lokal sehingga dia dilempar batu. Kenapa dia hampir mati? Karena orang Yahudi. Siapa yang kejar dia? Orang Yahudi. Siapa yang mau dia mati? Orang Yahudi. Saudara bayangkan berapa sakit hati kalau saudara mengalami apa yang Paulus alami. Saya punya hati untuk Yahudi, Tuhan bilang, enggak, kamu ke bangsa lain. Tapi bolehkah aku beritakan Injil kepada orang Yahudi? Iya, tapi tugas utama bangsa lain. Tapi ketika dia beritakan Injil, orang Yahudi mau bunuh dia, bangsa lain bertobat. Ini membuat dia sadar, Tuhan sungguh sudah buka anugerah kepada bangsa lain. Orang Yahudi keras hati, menunjukkan pemberontakan kepada Tuhan, dengan niat mau bunuh rasulnya. Di dalam kitab suci, membunuh nabi adalah tanda pemberontakan paling tinggi dari umat Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Paulus percaya, ingin membunuh rasul adalah tanda pemberontakan paling final dari umat Tuhan kepada Allah. Maka dia sangat-sangat sedih hatinya. Karena dia pergi kemana-mana orang Yahudi mau bunuh dia. Ini bikin dia sadar, orang Yahudi sudah menolak Tuhan. Sehingga mereka menolak hamba yang diutus. Para rasul yang dalam pandangan Paulus sama hormat dan sama mulianya dengan para nabi dalam panggilan. Tapi lebih unggul dari para nabi karena berita. Berita yang disampaikan itu tentang Kristus yang menggenapi berita dari para nabi. Jauh lebih penting dan menggenapi berita para nabi. Tapi ketika orang Yahudi menolak, ini bikin Paulus sangat sakit hatinya. Dia tahu dia dibenci oleh orang Yahudi. Orang Yahudi mau bunuh dia. Harap kita baca kitab suci dengan sentuhan kemanusiaan. Banyak orang baca kitab suci seperti baca cerita omong kosong yang tidak real. Sehingga kita tidak mengalami emosi real yang mungkin dialami oleh orang-orang di dalam kitab suci. Saudara, kalau engkau ada dalam posisinya Paulus bagaimana? Kita jangankan mau dibunuh, baru difitnah sedikit, baru diomongin hal yang beda, langsung marah bukan main. Banyak orang ribut dalam gereja cuma hal kecil. Kita terlalu gampang sakit hati sama orang lain. Terlalu gampang pecah dengan orang lain hanya karena hal sepele. Saya heran ada orang yang mengatakan, saya tidak mau lagi ikut pelayanan apapun. Saya akan tetap ke gereja, tapi saya tidak mau ikut pelayanan apapun. Saya tanya, kenapa? Karena jemaat GRII bikin saya sakit hati. Cuma hamba Tuhan yang menyenangkan. Ya, hamba Tuhannya menyenangkan karena belum berurusan banyak sama kamu. Kalau sudah kerja sama lama, mungkin kamu juga benci sama hamba Tuhan. Kenapa benci banget sama jemaat di GRII? Karena waktu kepanitiaan, masalahnya kepanitiaan. Saya usul A, mereka jalankan B.
Saya mau C, mereka jalankan D. Saya merasa disakiti. Saya tidak mau lagi kepanitiaan. Saudara bayangkan ya, lu kayak begitu. Coba baca Paulus. Saya korbankan semua, hidup, uang, segalanya untuk memenangkan orang. Dan saya mohon kepada Tuhan, izinkan saya, beri saya kesempatan beritakan Injil kepada orang Yahudi. Saya dipanggil untuk bangsa lain, oke, saya akan jalankan. Tapi tolong, beri saya kesempatan beritakan Injil kepada bangsa lain, maaf, orang Yahudi. Bahkan ketika dia sukses mendirikan gereja orang non-Yahudi di mana-mana, Paulus tetap punya beban, izinkan aku khotbah di Yerusalem beritakan Injil. Ini di dalam Kisah Rasul, Paulus rindu ke Yerusalem untuk beritakan Injil kepada center dari pusat, dari kebudayaan Yahudi. Dia doa sama Tuhan, ketika Tuhan memberikan peringatan, kamu ke sana kamu akan ditangkap. Tuhan ingatkan lewat beberapa orang, lewat dorongan Roh Kudus, lewat Agabus, lewat anak-anak perempuan dari Filipus. Semua peringatkan Paulus. Tapi Paulus mengatakan, saya sudah siap untuk mati. Mati untuk siapa? Untuk orang Israel. Ini benar-benar aneh. Siapa orang Israel? Ini adalah orang yang paling benci Paulus. Paulus mau dibunuh oleh mereka. Saudara, kita mungkin belum punya pengalaman dibenci sampai ingin dimatikan oleh orang lain. Tapi saya yakin kita tidak sanggup terima itu, karena kita bukan mau dibunuh sama orang. Cuma beda pendapat pun sudah sakit hati. Cuma beda pendapat sudah marah sama orang lain. Cuma beda pendapat kecil sudah tidak mau bersentuhan dengan orang lain. Memalukan. Kekristenan sudah terlalu manja. Sehingga kita membiarkan perasaan kita yang tidak ada alasan. Perasaan sentimental ngawur kita menjadi motivasi dan pendorong hidup. Itu celaka. Ingat, Tuhan tidak menjadikan emosi dan perasaan dia sebagai pendorong. Tuhan menjadikan peninggian Kristus menjadi alasan segala sesuatu dia kerjakan. Mari jalankan itu juga sebagai alasan kita hidup. Kalau saudara mengatakan aku Kristen, berarti saudara mengakui saudara hidup bagi Kristus. Dan sebelum saudara belajar melihat dari cara Kristus melihat, saudara tidak bisa mengklaim saudara sudah hidup bagi Kristus. Mari belajar ini baik-baik. Banyak orang terlalu gampang sakit hati, terlalu gampang membiarkan perasaan sentimental dia yang dangkal, yang terlalu gampang disakiti, menjadi pendorong untuk diambil keputusan. Saudara jangan ambil keputusan kecuali untuk Kristus. Kalau untuk kemuliaan Kristus silakan ambil keputusan. Kalau cuma untuk masalah perasaanmu, jangan putuskan apapun. Nah maka saudara Paulus mengatakan, saya ingin berkhotbah kepada orang Yahudi, bolehkah? Tuhan izinkan. Dia pergi ke Filipi, dia kunjungi dulu rumah doa. Dia pergi ke Efesus, dia coba cari adakah komunitas Yahudi. Meskipun dia bikin kuliah di ruang Tiranus untuk orang-orang Efesus, dia tetap punya beban, adakah orang Yahudi di sini? Waktu dia tulis surat kepada orang Roma, dia sendiri mengatakan, ini dalam surat ini, saya punya beban besar untuk orang Israel. Dan di dalam ayat yang kita baca barusan, dia mengatakan, saya berkata kebenaran dalam Kristus, saya tidak berdusta. Roh Kudus dan suara hatiku berduka cita untuk Israel. Saudara, ini sesuatu yang heran. Kenapa engkau berduka cita untuk Israel? Paulus katakan, karena Roh Kudus. Roh Kudus menyatukan kita dengan perasaannya Tuhan. Tuhan berduka cita karena Israel. Paulus tidak dikuasai oleh amarah. Dia tidak mengatakan, saya berkorban tapi orang Yahudi mau bunuh saya. Sudahlah, selesai. Saya nggak mau urusan lagi sama orang Yahudi. Nggak ada lagi kesempatan. Pokoknya kalau saya dengar kata Yahudi, saya muak. Saya tidak mau urusan dengan mereka. Tapi Paulus mengatakan, saya tidak berdusta. Hati saya berduka cita dan sedih. Ayat ketiga adalah ayat yang luar biasa. Dia mengatakan, aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Saudara, ini pandangan apa ya? Bagaimana dia bisa memandang orang Yahudi dan mengatakan, saya mau tanggung dosamu kalau bisa. Kalau untuk kamu bebas, saya dikutuk oleh Tuhan. Mari kiranya Tuhan berikan kutuk itu kepada saya. Kalau untuk membuat kamu bebas, berarti saya terpisah dari Kristus. Mari itu terjadi. Biar aku tanggung periode penghukuman Tuhan dalam tubuhku, asal Israel bisa bebas. Saudara, ini pandangan dari mana? Cara memandang seperti ini dari mana kalau bukan dari Kristus? Paulus memahami ketika Kristus melihat manusia berdosa, bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa yang seumur hidup menyembah berhala, yang sepanjang sejarahnya memberontak melawan Tuhan. Kristus melihat dan mengatakan, Bapa, izinkan aku terkutuk dan terpisah dari engkau bagi mereka. Dan Bapa di sorga mengatakan, ya, amin, jalankan. Ketika Kristus menjalankan kesetiaan sebagai manusia, menanggung dosa semua orang percaya, di dalam tubuhnya di atas kayu salib, pada waktu itu dia bukan cuma memberikan keselamatan bagi manusia, dia memberikan cara pandang yang diubahkan. Kenapa orang bisa berubah cara pandang? Karena Kristus.
Saudara, ini satu hal yang saya ingin supaya kita sama-sama koreksi diri dan waspada. Jika kita belum juga berubah, berarti Kristus belum ada dalam hidup kita. Jika kita sangat gampang picik sama orang, benci orang, marah sama orang, tidak bisa mencintai, berarti Kristus belum ada di dalam diri kita. Kita belum belajar untuk melihat dari cara Kristus melihat. Sesuatu yang menakutkan dan menyedihkan sebenarnya. Saudara, siapa bisa berikan kekuatan ini kepada Paulus? Paulus mengatakan, saya melihat kaum sebangsaku, saudara-saudaraku. Dia bisa memilih untuk mendefinisikan Israel dengan banyak kata-kata. Siapa Israel? Ayo bikin pengertian. Mungkin dia bisa bilang, orang keras tengkuk, tulis. Pembunuh-pembunuh, tulis lagi. Pembenci saya, tulis lagi. Saya benci mereka, bisa. Siapa orang Israel bagimu? Mereka adalah pengkhianat. Saya mau beritakan Injil kepada mereka. Mereka mau bunuh saya benci sekali sama mereka. Oh, kenapa kamu benci mereka? Karena mereka menyakiti saya. Wajar loh, saudara akan mengatakan, oh saya ngerti maksud kamu. Mereka sudah menyakiti kamu dan kamu tersakiti, saya ngerti. Tapi Paulus tidak mau mengerti dari cara manusia mengerti. Paulus mau mengerti dari cara Kristus mengerti. Maka dia mengatakan, saya mau terkutuk dan terpisah dari Kristus untuk mereka. Apakah ini akan terjadi? Tidak, dia bukan Mesias kok. Dia nggak bisa menanggung dosa Israel. Tapi kenapa dia ngomong gini? Dia ngomong gini bukan cuma untuk sekadar perkataan atau sekadar pernyataan yang keluar dari emosi belaka. Dia mengatakan, Roh Kudus bersaksi bersama dengan saya. Saya tidak berdosa. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Ini gerakan dari Roh Tuhan. Bahwa hatiku untuk Israel begitu besar. Sehingga aku rela terkutuk dan terpisah dari Kristus. Sekiranya mungkin. Tentu ini nggak mungkin, tapi sekiranya mungkin. Sekiranya mungkin kamu terpisah dari Kristus? Iya. Untuk apa? Untuk tanggung dosa mereka. Dengan kata lain, Paulus berharap kalau boleh, kalau memungkinkan untuk dia menanggung dosa umat Tuhan di kayu salib, dia mau. Dia mau alami apa yang Kristus alami untuk membebaskan Israel, tapi itu tidak bisa. Nah saudara, suara hati seperti ini adalah suara hati yang sangat-sangat agung dari Kristus. Dan Paulus mengatakan, kenapa dia rela lakukan itu? Ayat 4. Sebab mereka itu Israel, mereka diangkat jadi anak, mereka menerima kemuliaan, perjanjian, Taurat, ibadah, janji. Mereka keturunan bapa leluhur. Dari mereka Kristus datang, mereka ini umat yang agung sekali. Dia lihat keagungan Israel lewat pengharapan di dalam Tuhan. Dia lihat apa yang mungkin terjadi pada Israel di dalam cara Tuhan. Andai Israel diberikan kepada Tuhan, andai mereka setia kepada Tuhan, ini yang akan terjadi. Dan Tuhan menurunkan Mesias melalui jalur dari orang-orang yang mau beriman kepada Tuhan di dalam Israel. Jadi yang Paulus katakan adalah kalau dia melihat dari cara pandangnya Tuhan, andai Israel kembali ke Tuhan, ini keagungan mereka. Paulus memutuskan untuk melihat orang Israel di dalam keadaan yang mungkin terjadi pada mereka kalau Tuhan pakai mereka. Saudara, kalau kita lihat ini kepada sesama kita, kita mengatakan, saya lihat kamu, saya ingin lihat apa yang bisa terjadi pada kamu, andai kata kamu dipakai Tuhan. Kita akan berubah dalam cara melihat orang. Kita tidak lagi melihat orang di dalam kelemahan mereka, tidak lagi lihat orang ini sebagai orang yang menjadi musuh saya. Kita selalu menilai orang dari perspektif diri yang egois. Dari perspektif diri yang tidak mau berubah. Pokoknya kalau saya lihat orang, saya lihat apa yang dia sudah lakukan kepada saya. Kalau dia baik sama saya baik sama dia. Dia marah sama saya marah sama dia. Dia menyakiti hati saya balik menyakiti hati dia. Tapi Paulus mengatakan, kalau Israel di dalam tangan Tuhan, ini yang akan terjadi. Mereka menjadi orang Israel. Kata Israel, kalau saudara lihat di dalam bagian akhir dari hidup Yakub, selalu dipakai oleh penulis kitab Kejadian untuk menyatakan pengharapan. Tiap kali Yakub punya pengharapan di dalam Tuhan, langsung diganti namanya jadi Israel. Ketika Yakub mendengar Yusuf masih hidup, bangkitlah Israel dan mengatakan, mari kita pergi ke Mesir. Itu yang dicatat dalam kitab Kejadian. Mereka adalah Israel. Mereka diangkat jadi anak. Mereka menerima kemuliaan. Mereka dapat Taurat. Mereka dapat kemungkinan ibadah dan seterusnya. Paulus melihat Israel di dalam cara yang Tuhan mampu kerjakan di dalam diri mereka. Andai kata mereka kembali ke Tuhan. Mari kita lihat orang dengan cara seperti ini. Saudara melihat orang berdosa, saudara akan punya jiwa penginjilan. Kalau saudara mengatakan, andai kamu milik Tuhan, kamu jadi apa ya? Kalau orang lihat Paulus marah-marah, menyerang orang Kristen, tangkap orang, seret mereka dan mengatakan, saya mau hancurkan kamu, saya mau bunuh kamu. Saudara akan mengatakan, wah kalau kamu seperti ini, biar mati aja. Tapi saudara, Tuhan Yesus mengatakan, kalau orang seperti ini jadi milik saya rubah hatinya. Lihat apa yang akan terjadi. Nah ini yang harusnya kita lakukan. Mari belajar lihat saudara seiman kita dengan cara demikian. Kita sama-sama menerima firman, sama-sama menerima anugerah dari Kristus. Andai kamu terus di dalam Dia, apa yang akan terjadi pada kamu? Mari berhenti lihat dengan picik dan kita mulai mengatakan, andai kamu di dalam Tuhan, apa yang akan terjadi? Apakah ini membuat kita kehilangan sentuhan keadilan? Tentu tidak.
Paulus mengatakan, saya mencintai orang Israel, tapi saya tidak pernah setuju dosa mereka. Saya akan berkhotbah dengan keras untuk menegur mereka, membawa mereka kembali kepada Kristus. Paulus adalah orang yang dengan keras berkhotbah kepada Israel. Dia dengan berani mengatakan, kamu adalah orang-orang yang sangat memberontak, tapi Tuhan memberi kesempatan kepada kamu. Dia tidak meremehkan dosa Israel, tetapi dia mempunyai cara pandang Kristus untuk melihat bangsa ini. Mari saudara, kita memiliki sifat seperti ini. Gereja Tuhan adalah gereja yang selalu bermisi. Leslie Newbigin mengatakan misi adalah pekerjaan gereja. Nggak perlu dibilang sebagai bagian dari pekerjaan. Karena gereja itu adalah bagian dari misi. Jadi jangan bilang, oh pelayanan gereja kami ada pelayanan pastoral, ada pelayanan misi. Enggak, misi bukan pelayanan. Kamu adalah misi Tuhan. Gereja adalah misi Tuhan. Bagaimana bisa bermisi? Dengan memberitakan Injil dong. Bagaimana bisa memberitakan Injil? Nggak mungkin saudara memberitakan Injil. Berita Injil itu bukan cuma berita rangkaian kata-kata yang kita sampaikan. Berita Injil itu keluar dari hati yang mencintai. Paulus tidak mungkin jadi penginjil jika dia melihat bangsa lain dalam cara dia melihat. Dia harus melihat bangsa lain dalam cara Tuhan. Dan Paulus tidak mungkin jadi penginjil jika dia melihat orang Israel dari sakit hatinya dia. Dia melihat orang Israel dari kemuliaan Kristus melihat mereka. Saudara, seringkali kemarin kita dengar ya dari Pendeta Agus tentang Jim Elliot. Jim Elliot itu sangat terkenal karena dia pergi ke suku Auca di Ekuador untuk memberitakan Injil dan belum sempat lakukan apa-apa. Dia baru turun dari pesawat capungnya, baru menyapa sebentar, dia langsung ditikam mati oleh orang-orang di sana, oleh orang-orang Indian di Auca itu. Lalu setelah dia mati, istri-istri mereka dari misionaris yang mati ini melanjutkan pekerjaan misinya. Nah, orang mengatakan, orang sering menyindir seperti ini ya, kita merayakan para martir. Kita merayakan orang yang rela mati bagi Kristus. Tapi saudara harus seimbang, harus merayakan juga orang yang hidupnya hari demi hari didedikasikan kepada Kristus. Ada tulisan yang mengatakan, sangat heran kalau kita ingat Jim Elliot, tapi nggak ingat istrinya sama sekali. Tapi yang melanjutkan pekerjaan misi sampai orang-orang Auca itu jadi Kristen adalah para istri ini. Saudara, bagaimana ada kekuatan dari para perempuan ini untuk menginjili orang-orang itu? Oh, mereka punya strategi PI yang baik. Oh, mereka mengerti metode. Omong kosong dengan strategi, metode, dan apologetik dan segalanya jika tidak ada hati. Bagaimana bisa punya hati kepada orang yang bunuh suami mereka? Ini pengampunan dari mana? Mereka lihat suku Auca, mereka harusnya lihat pembunuh suami. Saya hancur hidupnya karena kamu. Pengharapan saya hilang karena kamu. Kamu ambil apa yang paling berharga dalam hidup saya. Tapi mereka tidak lihat itu, yang mereka lihat adalah andai kamu jadi milik Kristus. Bayangkan berapa besarnya kamu akan bertumbuh. Bayangkan berapa berubahnya budaya kamu. Andai kamu jadi milik Kristus, bayangkan berapa agungnya kamu akan hidup. Ini yang mereka miliki. Paulus memiliki hal yang sama. Andaikan engkau jadi milik Kristus, hai orang Israel, betapa agungnya kamu akan hidup. Dan ini yang dia lihat. Mari bermisi, tapi sebelum bermisi, mari memandang segala sesuatu dari Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena berita agung dari kitab suci begitu dalam dan begitu indah bagi kami. Kami rindu dibentuk oleh Tuhan. Tuhan, jadikan kami orang-orang yang belajar melihat orang lain dengan pengharapan di dalam Kristus. Ajar kami mempunyai hati yang sungguh-sungguh mencintai, sehingga kami berani mengatakan beban kami untuk orang lain begitu berat, sehingga kami rela terkutuk dan terpisah dari Kristus demi mereka, orang-orang yang Tuhan mau jangkau. Kami tahu kami tidak mungkin jadi penebus mereka, karena cuma satu penebus yang sudah hadir dalam dunia, yaitu Kristus. Tapi kami mempunyai hati yang jauh dari Kristus, jika kami tidak melihat mereka dari cara Kristus melihat. Ampuni kami, dan tolong kami menikmati cinta Tuhan yang demikian besar, sehingga kami rela memberi diri untuk dipakai Tuhan bagi orang lain. Kiranya Tuhan menolong kami mengagumi Kristus lebih dan lebih lagi, karena apa yang kami sudah dengar pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.